PGRI Semenep, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Video pembelajaran ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah komputer aplikasi dosen pengajar Bapak Novianto MP. Baiklah, langsung ke videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai bangun ruang oleh Raniati. Dan konten yang akan kita pelajari yakni yang pertama, pengertian bangun ruang, yang kedua, macam-macam bangun ruang, yang ketiga, sifat dan rumus bangun ruang, yang keempat, contoh soal dan pembahasan. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian bangun ruang. Yang dimaksud dengan bangun ruang? Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume atau isi dan juga terdapat sisi-sisi yang membatasinya. Yang kedua, macam-macam bangun ruang. Macam-macam bangun ruang. Secara garis besar, bangun ruang bisa dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, bangun ruang sisi datar, meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Yang kedua, bangun ruang sisi lengkung, meliputi kucut, tabung, dan bola. Yang ketiga, sifat dan rumus bangun ruang. Oke, langsung saja. Bangun ruang yang pertama yakni kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Sifat bangun kubus yakni memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang, memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 buah diagonal ruang, memiliki 12 buah bidang diagonal. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini terdapat gambar kubus yang ada di layar beserta bagian-bagiannya. Sedangkan untuk mencari rumus pada kubus, jika mencari volume, yakni sisi kali sisi kali sisi sama dengan S pangkat 3. Untuk mencari luas permukaan, yakni 6 kali sisi atau sama dengan 6S kuadrat. Dan sedangkan untuk mencari panjang diagonal bidang sama dengan S akar 2. Untuk mencari panjang diagonal ruang sama dengan S akar 3. Untuk mencari luas bidang diagonal sama dengan S kuadrat akar 2. Nah, selanjutnya yakni balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Nah, sedangkan untuk sifat balok, yakni sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, seperti AB sama dengan CD, sama dengan EF sama dengan GH, dan AE sama dengan BF sama dengan CG, dan sama dengan DH. Pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni seperti ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, dan BFBCFG dengan ADHE. Masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Yang terakhir, masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya balok beserta gambarnya seperti biasa. Nah, selanjutnya yakni rumus pada balok. Jika mencari volume, maka menggunakan P kali L kali T. Sedangkan untuk mencari luas permukaan, yakni sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Sedangkan untuk mencari panjang diagonal bidang,
bidang, yakni akar P kuadrat ditambah L kuadrat, atau juga bisa akar P kuadrat ditambah T kuadrat, atau akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk mencari panjang diagonal ruang sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Yang selanjutnya yakni limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi n, dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Dan selanjutnya yakni sifat limas. Memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas, serta 4 sisi lainnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Yang kedua, memiliki 8 buah rusuk. Yang ketiga, memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas, serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Dan di sini juga terdapat gambar limas beserta macam-macamnya. Ada 5 segitiga beraturan, 5 segi 4 beraturan, 5 segi 5 beraturan, 5 segi 6 beraturan. Sedangkan untuk mencari rumus pada limas, jika mencari volume maka sepertiga luas alas kali tingginya. Sedangkan untuk mencari luas permukaan sama dengan jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Nah, selanjutnya adalah bangun prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi n. Sifat prisma memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Memiliki 5 sisi, yakni 2 sisi yang berupa alas, atas serta bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Memiliki 9 rusuk dan memiliki 6 titik sudut. Lanjut ke gambar dari prisma seperti yang ada sudah di layar. Bagian-bagian prisma juga. Sedangkan untuk mencari rumus pada prisma, jika mencari luas maka sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Jika mencari keliling, 3S kali S tambah S tambah S. Untuk mencari volume, luas segitiga dikali tinggi, atau juga bisa menggunakan setengah kali alas kali S dikali T kali S dikali T. Nah, bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Nah, selanjutnya sifat bola. Bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Bola tidak memiliki rusuk, bola tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Sisi bola disebut sebagai dinding bola. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut dengan diameter. Oke, selanjutnya yakni gambar bola. Nah, sedangkan untuk mencari rumus pada bola, untuk mencari volume kita menggunakan 4 pi r/3. Untuk mencari luas permukaan yakni menggunakan 4 kali pi kali r kuadrat. Nah, selanjutnya yakni tabung. Bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, 2 lingkaran, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Nah, kita bisa lihat di sini juga gambar dari tabung. Sedangkan untuk rumus pada tabung, jika mencari luas alasnya, ini kan luas lingkaran jadi pi r kuadrat. Untuk mencari volumenya, pi r kuadrat T. Mencari keliling alas sama dengan 2 pi r. Untuk mencari luas selimut tabung, 2 pi r T. Dan luas permukaan tabung yakni 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Selanjutnya yakni kerucut. Kerucut
Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Sifat kerucut. Kerucut memiliki dua sisi, kerucut tidak memiliki rusuk, kerucut memiliki satu titik sudut, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Lanjut pada gambar serta rumus. Rumus pada kerucut di sini kalau mencari volume PR kuadrat kali T, untuk mencari luas permukaannya yakni luas alas ditambah luas selimut dari kerucut. Yang terakhir yakni contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini terdapat sebuah kubus yakni kubik seperti itu. Dan soalnya yakni kubus tersebut mempunyai panjang rusuk 6 cm. Rusuk ini kemudian diperpanjang sebesar K kali panjang rusuk semula sehingga volumenya menjadi 1728 cm3. Hitunglah nilai K dari panjang rusuk tersebut. Jawab. S kubus semula yakni 6 cm. V kubus rumusnya S pangkat 3. Sedangkan untuk mencari sisi dengan volume yakni 3 akar dari 1728 sama dengan 12 cm. Nah, jadi kan sudah ditemukan 12 cm. Untuk mencari nilai K maka 12 cm dibagi 6 cm sama dengan 2. Sehingga nilai K-nya itu 2 kali dari rusuk semula. Nah, gampang kan guys? Selamat mencoba ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.